Bapak Ibu pernah kebayang nggak ngajak anak-anak jalan-jalan ke tempat sampah? Kebayang? Tentunya enggak lah, itu konyol ya. Tetapi di sini saya akan membuktikan kalau itu bukan hal yang mustahil. Ya, di Kabupaten Malang tahun 2010 timbulan sampah perkotaan mencapai kurang lebih 1.000 meter kubik per harinya. Dan yang terkelola kurang lebih 34%. Hanya 34%-nya saja, selebihnya nggak tahu kemana. Mungkin hanyut ke sungai, atau dibuang kemana, saya juga kurang tahu. Mestinya 100% sampah itu harus terkelola. Ini tugas siapa ini? Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya menurut saya, sampah itu kita yang menghasilkan, ya mestinya kita juga yang harus bertanggung jawab. Sampah harus terkelola dari hulu sampai ke hilir. Permasalahannya, tantangannya adalah terbatasnya anggaran. Terus kemudian siapa? Bagaimana mengelolanya? Akhirnya tercetuslah ide pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah secara mandiri dengan model TPST 3R, yaitu tempat pengolahan sampah terpadu berbasis masyarakat, yaitu dengan prinsip reuse, reduce, dan recycle. Dengan model itu ternyata sampah mempunyai nilai ekonomi dan menghasilkan uang. Dan sisanya berupa residu hanya berkisar 10 sampai dengan 15% saja yang harus dibawa ke TPA. Dan dengan hasil penjualan dari sampah tersebutlah TPST itu bisa beroperasi. Artinya TPST operasionalnya ditunjang dari hasil penjualan sampahnya. Tentunya yang sudah dipilah-pilah tadi. 60% dapat ditutup dari hasil sampah dan 40%-nya ditutup dari iuran warga. Hal yang perlu kita hargai di sana, di TPST adalah bahwa TPST ini turut serta menciptakan lapangan kerja. Kita tahu semua bahwa masih banyak saudara-saudara kita di sana butuh pekerjaan. Nah inilah, TPST inilah yang kami anggap kegiatan atau program yang sangat strategis yang perlu kita kembangkan. Selain dari menyelesaikan persampahan di lingkungan, dia juga menciptakan lapangan kerja, sekaligus mengefisienkan biaya operasional persampahan, baik dari APBD dan lain sebagainya. Karena semuanya diserahkan kepada kemandirian masyarakat. Justru dia mendapatkan lapangan kerja. Dengan demikian, permasalahan sampah di kawasan-kawasan selesai. Selesai. Alias beres, gitu ya. Kemudian, apakah kami sudah puas dengan itu? Belum, saya katakan belum. Tadi saya bicara pengelolaan sampah di bagian hilir. Sekarang kita masuk ke bagian hulunya. Apa di bagian hulu mengelola sampah? Yaitu TPA. Kalau mendengar kata TPA, kesan apa di Bapak Ibu sekalian? Jorok, jijik, bau, nggak ada yang bagus sama sekali. Bapak Ibu kira-kira mau nggak tinggal di sekitar TPA? Pasti jawabnya banyak yang nggak mau. Kami mencoba mengubah pandangan minor terhadap TPA melalui pemanfaatan gas metan yang ada di sana. Dengan modal memanfaatkan gas metan untuk energi alternatif,
kami bisa mengubah pandangan minor terhadap TPA. Yang dulunya berbau, kita rubah menjadi wangi. Ya, di sana semerbak aroma daun pandan, gitu ya. Yang dulunya jorok, kita tata sedemikian rapih sehingga bisa menjadi asri. Yang dulunya banyak lalat, kita rubah menjadi banyak burung dan kupu-kupu. Karena di sana kita tanami pohon buah-buahan dan bunga-bunga. Yang itu disukai burung dan kupu-kupu. Ya. Inilah pengelolaan TPA. Di Kabupaten Malang, saya tahun 2011 mencanangkan TPA kami yang ada di Kota Kepanjen, kita beri nama TPA Wisata Edukasi. Maksudnya adalah supaya memberikan spirit semangat kerja untuk teman-teman saja. Tapi alhamdulillah sekarang terbukti bahwa TPA kami sudah banyak kunjungan. Bisa memberikan manfaat kepada masyarakat, gas metanya bisa digunakan sebagai bahan bakar langsung kepada rumah tangga di sekitarnya lebih dari 400 KK. Jadi keberadaan TPA tidak lagi ditolak keberadaannya oleh masyarakat, tapi justru memberikan manfaat kepada mereka. Sekaligus kita bisa mengendalikan lingkungan. Yang dulunya bau karena metan sudah terkendali sehingga tidak ada bau lagi. Demikian pengelolaan TPA. Bapak Ibu, percaya dengan itu silahkan hadir di Malang. Gitu ya. Kemudian kami masih mempunyai mimpi. Pengelolaan TPA yang sedemikian tadi akan kami integrasikan dalam perspektif pengelolaan lingkungan dan ekonomi kreatif. Kebutuhan potensi ada dan mendukung. Mudah-mudahan bisa. Saya yakin itu adalah bisa. Ya. Dengan demikian, pengelolaan sampah mulai dari hulu sampai ke hilir, yang menyisakan kurang lebih residu 10–15% saja. Kemudian kondisi TPA yang sudah sedemikian terkendali, yang sudah menjadi TPA untuk wisata, tidak lagi ditolak oleh warga masyarakat. Ya, inilah kira-kira yang disebut dengan zero waste. Kira-kira seperti itu. Kemudian dengan demikian, siapa kiranya yang pantas disebut pakai pahlawan? Tentu menurut hemat saya, tidak lain adalah semua stakeholder yang terlibat, yang tiap hari berjibaku mengurus sampah. Juga masyarakat yang sudah peduli, yang sudah disiplin dengan penuh kesadaran, tidak membuang sampah sembarangan. Merekalah pahlawannya, hero for zero waste. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, Arema.